Berilah kecintaan Gorontalo untuk Bapak Anies Baswedan. Beliau akan dan akan berbicara untuk kita semua. Baik, kita akan dengarkan bersama. Kita akan dengarkan bersama orasi politik Presiden kita, Bapak Profesor Anies Rashid Baswedan untuk Indonesia. Gorontalo memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Gorontalo? Semangat. Ibu-ibu sekalian, mengapa kita berkumpul di tempat ini? Untuk apa kita berkumpul di tempat ini? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Angkat tangannya. Untuk apa? Untuk apa? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini bukan sekedar memenuhi gedung ini. Kita berkumpul di sini dan terlihat dari kehadirannya bukan karena bayaran, tapi karena panggilan hati untuk perubahan Indonesia. Ya, rupiah bisa mendatangkan orang, tapi rupiah tidak bisa menyalakan semangat untuk berubah. Semenjak saya datang tadi pagi, mendarat di bandara sampai dengan sekarang, di sepanjang jalan saya menemukan masyarakat Gorontalo yang menginginkan perubahan. Nah, supaya ngobrol kita enak, yang masih berdiri duduk dulu. Nah, duduk dulu. Yang masih berdiri duduk dulu. Duduk, 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 duduk. Ayo duduk. Bapak-bapak di sana kelihatan ganteng sih. Duduk, nggak apa-apa. Melantai nggak apa-apa. Ini perjuangan rakyat. Ayo, jangan takut untuk duduk. Nanti kalau kotor, bersihkan kalau kotor, ya. Ayo duduk. Semua di sini duduk. Anda duduk yang di belakangnya. Semua duduk. Ayo duduk, sana duduk. 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 Alhamdulillah, bersama kita para pejuang perubahan hadir bersama kita di sini. Izinkan saya menyapa Bapak Ketua TKD Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI
Bapak Rahmat Gobel. Juga yang saya hormati Gubernur Akademi Bela Negara Nasdem, Bapak IGK Manila, ada bersama kita di sini. Yang saya hormati anggota DPD RI dan juga mantan Gubernur Gorontalo, Bapak Fadel Muhammad, dan istri Ibu Hana dari sini juga, Pak Hana. Yang saya hormati Ketua DPP PKS, Bapak Adnan Entego, Sekretaris PKB Gorontalo, Bapak Muhammad Tajib Boki, mantan Bupati Kabupaten Gorontalo, Bapak Rum Pagau, mantan Bupati Kabupaten Baulemo, Bapak Darwis Maridung, Marsikal Muda Purnawirawan Irwan Dongyu, juga tokoh perubahan Gorontalo, Profesor Winarni Monoarfa, Profesor Rustam Akili. Dari Jakarta tadi ada anggota DPR yang ikut bersama kami, Bapak Charles Megiansa. Jadi saya memang belakang melihat kamu, betul ada tapi luar biasa. Nah, dan semua pimpinan simpul-simpul relawan Anies Mohaimin se-Provinsi Gorontalo. Semua relawan tepuk tangan. Siap. Relawan itu tidak dibayar, bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Jadi, dan saya yakin semua yang datang ke sini datang karena panggilan hati, datang karena ingin perubahan. Kita ingin seperti yang tertulis di situ, sembako murah, semua bisa makan. Kita ingin hutang negara berkurang. Kita ingin Indonesia adil makmur untuk semua. Kita ingin sekolah tuntas berkualitas. Kita ingin keluarga mudah punya rumah. Kita ingin anak muda bisa kuliah. Kita ingin semua dapat BPJS. Kita ingin petani lokal berjaya. Dan kita ingin bebas bicara, takkan dipenjara. Itu semua adalah harapan. Harapan itu hanya bisa kita capai, bisa kita jadikan kenyataan bila kita melakukan perubahan. Jadi perubahan adalah ikhtiar kita menjadikan harapan jadi kenyataan. Bila kita pasang harapan tapi kita tidak melakukan perubahan, maka harapan itu tinggal impian. Tapi bila kita ambil rute perubahan, maka harapan akan menjadi kenyataan. Betul? Nah, di antara pilihan yang ada, nomor berapa yang mau berubah? Nomor berapa? Bersatu gagasannya perubahan. Saya cerita sedikit boleh ya? Gini, ketika
tahun 2022 kami memulai sebuah gerakan perubahan. Pada saat itu banyak yang merespon dengan mengatakan, Pak Anies, perubahan itu tidak akan laku. Pak Anies, rakyat tidak menginginkan perubahan. Pak Anies, kata perubahan itu ditakuti oleh rakyat. Banyak yang mengatakan begitu. Sementara ketika saya berkeliling kemana-mana, saya menemukan kenyataan masyarakat menginginkan perubahan. Betul. Yang saya temukan begini, yang mengatakan ingin perubahan adalah mereka yang hari ini tidak mendapatkan kesempatan yang sama, yang terkalahkan, yang termarginalkan. Petani yang sulit dapat pupuk, mereka bilang ingin perubahan. Keluarga yang tidak bisa menabung, mereka bilang kami ingin perubahan. Keluarga yang anak-anaknya tidak sanggup dibiayai kuliah, mereka bilang kami ingin perubahan. Tetapi masyarakat yang mapan, yang sudah merasakan nikmatnya pembangunan, banyak dari mereka yang bilang kami tidak ingin perubahan. Yang ingin perubahan adalah mereka yang terkalahkan, yang termarginalkan. Rakyat kecil yang bilang ingin perubahan. Rakyat menengah ke atas, mereka bilang kami tidak ingin perubahan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa bulan terakhir ini terjadi pergeseran. Ketika semua menyaksikan bahwa banyak aturan hukum di negeri ini ditekuk oleh yang memiliki kuasa. Banyak praktek-praktek korupsi dibiarkan melenggang tanpa diproses. Bahkan KPK mengalami pelemahan dan politisasi. Muncul kesadaran baru bahwa Republik ini harus bisa menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Disebut sebagai negara hukum bila penguasa diatur oleh hukum. Disebut negara kekuasaan bila hukum diatur oleh penguasa. Dan kita menginginkan Indonesia negara hukum di mana penguasa dikendalikan oleh hukum. Dan itulah yang kemudian membuat sekarang berbagai kalangan menyadari, ya Indonesia harus berubah. Ya, perubahan adalah rute kita. Bukan saja membuat adil makmur untuk semua, tapi mengembalikan marwah kehidupan bernegara kita. Bahwa di negeri ini tidak boleh keputusan dibuat sekedar untuk kepentingan keluarga, bukan dibuat untuk kepentingan kelompoknya, tapi dibuat untuk memajukan dan menghadirkan rasa keadilan. Itulah sebabnya kita sekarang makin optimis. Insya Allah gerakan perubahan ini akan makin meluas. Insya Allah gerakan perubahan ini akan diantarkan kepada kemenangannya. Nah, perubahan membutuhkan kewenangan. Tanpa kewenangan tidak bisa melakukan perubahan. Betul tidak? Kita ingin sembako murah, perlu diubah kebijakannya. Karena itu perlu apa? Kewenangan. Kita ingin sekolah tuntas berkualitas, maka perlu apa? Kewenangan. Bahkan bansos kita akan diubah dari bansos menjadi bansos plus. Perlunya apa? Kewenangan. Jadi kalau ada yang bilang bansos akan dihapus untuk fitnah, tapi kita sudah terbiasa dengan fitnah. Alhamdulillah, setiap fitnah terbantahkan oleh fakta. Karena itu tidak perlu dibantah dengan kata-kata. Dari kenyataan akan membantah sebuah fitnah-fitnah itu. Nah, sekalian perlu kewenangan. Tanpa kewenangan kita tidak bisa melakukan perubahan. Dan kewenangan itu akan diberikan oleh rakyat pada tanggal 14 Februari. Bulan depan. Waktunya hanya 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang.
itu saat di mana rakyat akan menyerahkan kewenangan. Kepada siapa kewenangan itu diberikan? Kepada siapa kewenangan itu diberikan? Kepada siapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua. Insya Allah kewenangan akan diberikan kepada kita, sehingga semua yang menjadi harapan yang terpampang di ruangan ini, insya Allah harapan itu bisa dijadikan kenyataan. Apakah ikhtiar melakukan perubahan itu akan menghadapi tantangan? Sudah menghadapi tantangan. Di Gorontalo alhamdulillah tempatnya bisa dipakai dengan benar. Ya, alhamdulillah di Gorontalo tempatnya pakai tenang. Keramat alhamdulillah enak dipakainya. Di tempat lain kadang-kadang besok mau dipakai, izin dicabut dari ini. Banyak sekali tantangan, belum lagi nanti fitnah-fitnahnya. Siapa yang melakukan itu semua? Bapak sekalian, hari ini banyak orang yang merasakan manfaat dari sistem yang korup. Petani, tadi saya ngobrol dengan petani, harga jualnya murah, sampai di pasar dan rumah tangga mahal. Betul kan? Apa itu singkong, apa itu beras, apa itu jagung, harga jual di petani murah. Tetapi harga di rumah tangga mahal. Di tengah-tengahnya ada mafia. Ada rentetan orang-orang yang bekerja menggeruk keuntungan tanpa pernah bercocok tanam, tanpa pernah bekerja pertanian. Ketika kita sampaikan akan melakukan perubahan, akan membasmi itu semua, mereka tidak tinggal diam. Mereka bekerja menghambat usaha kita. Mari kita hadapi sama-sama usaha mereka. Siap berjuang bersama, siap menghadapi mereka, siap untuk melibas mafia-mafia itu semua, siap jangkau semuanya. Karena itu sekalian, perjuangan ini bukan perjuangan yang ringan. Karena kita menghadapi kekuatan-kekuatan yang tidak menginginkan perubahan. Sementara kita tahu bahwa perubahan ini bukan tentang satu orang, perubahan ini bukan tentang satu partai, ini bukan tentang satu koalisi. Perubahan ini adalah tentang nasib masa depan keluarga-keluarga kita di seluruh Indonesia. Saya berikan ilustrasi Bapak sekalian. Kenapa perjuangan ini rutenya rumit? Saya hari ini dapat amanat dari 3 partai pengusung dan 1 partai pendukung. Apa amanat itu? Dimulai dari Partai Nasdem. Tahun 2022, Partai Nasdem memutuskan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta. Saat itu saya di minggu terakhir bertugas sebagai gubernur. Ketika Partai Nasdem mengusung, maka itu adalah sikap partai yang berbeda dengan 5 tahun sebelumnya. Sebelumnya, Partai Nasdem tidak mengusung Gubernur Jakarta, mengusung lawannya. Dan bertahun-tahun Partai Nasdem mengkritik Gubernur Jakarta. Metro TV-nya juga kritik Gubernur Jakarta. Betul nggak? Iya, Nasdem sudah tahu semua tuh. Betul nggak? Dan begitu banyak fitnah ditempelkan, begitu banyak hoax ditempelkan. Tapi yang menarik, di Partai Nasdem mereka kemudian melakukan pengecekan, verifikasi. Apakah itu kabar yang sebenarnya atau itu hoax? Dan apa yang terjadi? Mereka menemukan bahwa itu semua adalah kebohongan yang diciptakan, yang digaungkan. Dan tidak banyak dari partai dan pimpinan partai yang berani mengambil keputusan kita
dukung orang yang dulu tidak didukung, dan kemudian mendukung untuk menjadi calon. Dan sesudah itu Partai Nasdem mengalami begitu banyak ujian dan cobaan. Betul tidak? Tidak perlu dijelaskan di sini, bukan? Tidak perlu dijelaskan. Langsung menghadapi tantangan ujian. Kalau PKS sudah dari dulu dihadapi dengan ujian dan tantangan. Betul, ya kan? Dan ketika PKB bergabung, gantian PKB dapat tantangan. Iya, Gus Imin itu mau deklarasi hari Sabtu, hari Jumat malam terima panggilan dari KPK. 12 tahun tidak pernah dipanggil. Tahu begitu mau deklarasi, panggilan. Baik sekalian, ini adalah rute perjuangan. Kalau partai-partai itu mau nyaman, buat apa mengusung dan berhadapan dengan problem-problem seperti ini? Mereka memilih rute yang tidak mudah. Mereka memilih rute perjuangan. Mereka memilih rute perubahan. Karena mereka menyadari bahwa ini bukan tentang satu orang. Ini bukan soal partai, ini soal masa depan kita semua. Karena itulah, kami sekalian yang berkumpul di sini boleh merasa percaya diri. Kami bukan bagian dari yang sekedar rebutan kekuasaan. Kami bagian yang mau melakukan perubahan. Dan untuk melakukan perubahan kita memerlukan kemenangan. Itulah yang mau kita perebutkan. Karena kita punya niat mulia untuk melakukan perubahan. Karena itu kita membutuhkan kemenangan. Dan karena itu kita bekerja bersama mengikhtiarkan kemenangan itu. Insya Allah dengan kemenangan yang nanti diberikan, kita akan lakukan perubahan besar-besaran di negeri kita ini. Berapapun putarannya, yang penting kemenangannya nanti kita dapat. Betul? Sekarang kita di kota Gorontalo. Kami tadi sampaikan, ini adalah kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian. Di sini potensi pertanian itu lengkap. Ada pertanian tradisional, ada perkebunan, ada kehutanan, semuanya sektor pertanian. Karena itu kami memasukkan 1 dari 40 kota yang akan di-upgrade adalah Gorontalo. Kita tidak ingin pembangunan hanya dilakukan di satu lokasi dengan besar-besaran menjadikan kota yang hebat, tapi kota-kota yang lain dilupakan dan ditinggalkan. Kita ingin meratakan pembangunan Indonesia. Lebih dari 40 kota akan kita bangun bersamaan. Kita upgrade kotanya. Dan Gorontalo insya Allah menjadi kota agropolitan Indonesia. Kota agropolitan, sebuah kota yang menopang kegiatan pertanian, sebuah kota yang bisa meningkatkan nilai tambah dari pertanian. Dan itu artinya kita dorong potensi itu sebesar-besarnya dengan didukung oleh pemerintah pusat. Jadi jumlah anggaran yang kita miliki terbatas. Kita tidak ingin diletakkan di satu kota. Karena itu saya katakan, bukan masalahnya IKN, masalahnya anggaran kita terbatas. Lebih baik kita bangun banyak kota supaya terjadi pemerataan. Setuju? Jadi, keinginan perubahan kita ini bukan keinginan perubahan yang di awal-awal, tapi keinginan perubahan yang konkret, yang nyata. Dan ikhtiar ini, kalau melihat suasana sejak pagi sampai sekarang, rasanya Gorontalo akan menjadi bagian dari gelombang kuat perubahan Indonesia. Siap di sini memenangkan perubahan? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Jangan amin. Wakilnya Muhaimin. Dan kalau kampanye juga jangan bilang pilih amin. Nanti orang itu warga datang ke TPS
Nyari mana si Amin nggak ada namanya? Ya, jadi namanya Amin, sebagiannya Amin, singkatannya. Jadi Amin itu singkatannya, jangan Amin Amin. Terus saya juga sering kali Pak Amin, apa kabar Pak Amin? Kapan saya ganti nama dia bilang? Ya, namanya Amin, singkatannya Amin. Iya, dan akhirnya ini bisa dipanggil abang pula. Iya. Iya. Pokoknya gini lah, apapun namanya yang penting nanti nomor. Jadi sekalian, perjuangan kita ini bukan perjuangan yang insya Allah perjuangan bukan yang sia-sia. Ini insya Allah perjuangan yang akan menghasilkan perubahan yang dahsyat. Bahkan 2 hari kemarin saya terharu sekali melihat di Twitter ada gerakan Nazar. Betul ya? Ibu termasuk. Bayangkan orang-orang berbondong-bondong memiliki nazar. Nazar akan melakukan kebaikan jika Amin menang. Betul tidak? Artinya apa? Artinya ada sebuah gerakan perubahan, bahwa kemenangan itu bukan sekedar kemenangan pemerintahan, tapi kemenangan itu adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia untuk menularkan kebaikan bagi sesama bangsa Indonesia. Itu dahsyat. Saya bilang yang namanya kebaikan itu menular, dan medium yang menularkannya namanya keikhlasan. Dengan adanya keikhlasan, kebaikan itu menular ke banyak tempat. Insya Allah dari ruangan ini menular ke seluruh masyarakat Gorontalo. Dari seluruh masyarakat Gorontalo menular ke seluruh Sulawesi dan menular ke seluruh Indonesia. Dan saya dengar hadir juga di sini dari Sulawesi Utara itu datang bersama kita di sini. Betul ya? Ibu dari Manado datang. Luar biasa datang berkumpul di sini. Insya Allah gerakan kita ini benar-benar akan makin meluas. Ibu-ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada semua bahwa perjuangan kita tinggal 1 bulan. Saya minta kepada semua, siapkah untuk menjangkau keluarga besar? Siap menjangkau seluruh tetangga? Siapkah menjangkau siapa saja yang ditemui? Katakan kepada mereka pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhana. Apakah biaya hidup sekarang murah? Apakah beras murah? Apakah biaya sekolah murah? Apakah biaya haji yang murah? Apakah kesehatan murah? Kalau jawabnya semua mahal, maka kita perlu ajak semua untuk melakukan perubahan dengan pertanyaan sederhana itu. Dengan pertanyaan itu semua akan berpikir, iya kita harus perubahan. Bila ini didiamkan terus, maka rakyat akan terus menderita. Karena itulah kita milih melakukan perubahan. Dan buat sekalian yang berkumpul di sini, saya ingin sampaikan kepada semua rasa terima kasih. Karena ibu bapak memilih hadir. Ini hari Senin, hari kerja, dan ibu bapak memilih untuk ikut bersama-sama dalam perjuangan perubahan di Gorontalo. Sekarang saya minta kepada semuanya, keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya. Duduk dulu. Keluarkan HP-nya dulu. Keluarkan HP-nya. HP-nya dikeluarin. Siapin kameranya. Buka kameranya. Siapkan kameranya. Udah siap. Nyalakan kameranya sekarang. Yuk, rekam sama-sama. Saya ingin sampaikan pesan, rekam pesan ini. Rekam pesan ini, ibu bapak boleh merekam wajah ibu sendiri, bapak ibu sendiri. Tapi rekam suara saya di sini. Oke, wajah ibu bapak. Direkam. Ya, ya.
Hari ini tanggal 8 Januari 2024, kita semua berkumpul di Gorontalo. Semua yang hadir di tempat ini bukan penonton perubahan. Yang hadir di tempat ini adalah pejuang-pejuang perubahan untuk Indonesia adil dan makmur. Ibu dan bapak yang hadir di sini adalah orang-orang yang memilih untuk bagian dari pendorong perubahan. Bisa diceritakan kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada anak cucu, bahwa di saat Indonesia berada di persimpangan jalan, maka ibumu, ayahmu, kakekmu, nenekmu bukan menjadi penonton, tetapi menjadi yang terdepan untuk melakukan perubahan di Indonesia. Rekaman ini menjadi bukti bahwa saya hadir di tempat ini. Saya berjuang bersama-sama. Kita semua berada di sebuah gerakan untuk memastikan Indonesia adil makmur untuk semuanya. Di Gorontalo kita berkumpul, tapi semangatnya akan menular ke seluruh Indonesia. Kita ingin memastikan negeri ini tetap menjadi negeri hukum, bukan negara kekuasaan yang hukumnya ditegak-teguk oleh pemegang kekuasaan. Sebuah negeri yang akan memerangi korupsi dengan tuntas. Sebuah negeri yang akan memastikan kebutuhan pokok warganya terjangkau. Karena itulah kita berkumpul di sini, dan insya Allah ikhtiar kita hari ini akan diantarkan kepada kemenangan. Rekaman ini menjadi bukti bahwa saya, kita, Anda bagian dari perubahan itu. Insya Allah bulan depan kita diantarkan kepada kemenangan. Sampaikan pesan ini kepada semua, bahwa yang berkumpul di sini mendorong perubahan. Jadikan rekaman ini catatan bersama kita. Sekarang mari sama-sama kita berdiri. Ayo berdiri semuanya. Semuanya berdiri sekarang. Bapak sekalian, semuanya berdiri. Saya akan mengajak semuanya kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Mari kita kirimkan pesan kepada semua bahwa kita yakin kita benar, karena itu kita tidak gentar untuk maju terus. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Maju Tak Gentar. Siap? Siap? Di hitungan ketiga ya. Maju tak gentar. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serta mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menekan terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Majulah, menang. Sekali lagi angkat tangannya. Majulah, menang. Sekali lagi. Majulah, menang. Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Insya Allah kemenangan dengan diadarkan negara kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين
وعلى آله وصحبه أجمعين. Insyaallah Allah memudahkan perjuangan kita. Insyaallah memudahkan pintu-pintu kemenangan kita. Insyaallah masyarakat Gorontalo selalu dalam keberkahannya. Insyaallah semua yang hadir di tempat ini akan dimudahkan perjuangannya. Keluarga-keluarga yang menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, dan insyaallah keberkahan selalu mengiringi bangsa Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita semua yang ada di sini, kita berkumpul bersama. Bapak Anies Baswedan, adakah Anies di hatimu? Apakah ada Anies di hatimu? Kita semua dari Gorontalo untuk Bapak Anies Baswedan. Kita antarkan kemenangan untuk Pak Anies. Hari ini kita butuh nakoda untuk Indonesia, panglima yang beretika untuk Indonesia. Juga bersama-sama dengan tokoh kita di sini hadir mendampingi beliau, Bapak Rahmat Nobel, yang tentunya juga dengan program baru, dengan perubahan untuk Indonesia. Adakah Anies di hatimu? Adakah Anies di hatimu? Kita sama-sama menuju perubahan yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik. Kita kirimkan doa, salam perjuangan dari Gorontalo untuk Indonesia. Kita tentu semua menginginkan perubahan ini. Perubahan untuk Bapak Anies Baswedan, untuk Indonesia. Semoga beliau dijaga dalam perjuangannya. Amin. Semoga tanggal 14 Februari nanti catatan sejarah kemenangan beliau. Amin. Sekali lagi, ini adalah kebahagiaan dan juga euforia masyarakat Gorontalo. Ingin mengabadikan momen foto dengan beliau. Begitu banyak yang cinta dengan Pak Anies. Mas Anies. Begitu banyak yang cinta, yang ingin berfoto, mengabadikan momen bersejarah ini. Oke, untuk semuanya kita untuk Indonesia yang lebih baik bersama. Amin. Bersama Anies Baswedan dan juga ada Caimin, kita usung Indonesia yang lebih baik lagi. Pendapat untuk Mama Bobo. Kita sama-sama mencintai beliau, kita jaga keamanan beliau, kita pastikan rakyat Gorontalo cinta, tapi tidak menyakiti Pak Anies. Kita yakin beliau hadir di sini menghargai kita, beliau menghormati kita. Kasihlah kehormatan juga buat beliau, jaga beliau. Beliau masih akan memikul beban yang cukup besar untuk perubahan Indonesia. Kita cinta beliau, tapi kita kasih kesempatan beliau. Kita jaga, kita kawal, kita bela tokoh kita untuk perubahan. Terima kasih Pak Anies. Doa kami untukmu Pak Anies. Meskipun kami tak bisa menjabat tanganmu secara langsung Pak Anies, tapi doa kami dari jauh untukmu Pak Anies. Doa untuk perubahan Indonesia Pak Anies. Doa dari kami lahir dari keluarga-keluarga kecil yang tidak menerima keadilan. Di tanganmu, di kebijakanmu Pak Anies, Indonesia kami titipkan, Gorontalo kami titipkan. Gorontalo yang saat ini 5 termiskin. Jikalau ingin engkau membangun, Pak Anies, doa kami untukmu perubahan dan kemenangan. Rakyat Gorontalo, jangan cederai perjuangan kita. Jangan sampai suara kita gadaikan. Kita akan sambut kemenangan.
untuk Bapak Anies Baswedan, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih untuk yang sudah hadir di tempat ini. Tolong jaga, sekali lagi mau kata nomor 3, hati Allah, Pak Anies jangan sampai beliau hari ini karena cintanya tapi mencederai beliau. Saat ini beliau melayani, beliau kasih kehormatan, tolong balas dengan kehormatan kepada beliau. Beliau sekalian, bapak-bapak semuanya, kita inginkan perubahan dan juga etika kita tunggu dari bersama. Etika ini kepada seorang pemimpin yang sudah datang ke Sarawi Madinah. Terima kasih dari kami rakyat Gorontalo, Pak Anies. Doa kami untukmu, Pak Anies. Baik, kita akan sama-sama sekali lagi untuk semangat yang berada di tempat ini. Adakah Anies di hatimu? Adakah Anies di hatimu? Akankah kita ingin perubahan? Kalau kita sebut perubahan, jawabannya adalah Anies. Perubahan. Terima kasih Pak Anies. Wakanda nomor Indonesia Forever. Terima kasih Pak Anies. Indonesia. Luar biasa Bapak kita.